Assalamualaikum. Hormat zat, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ilmu dan berilah aku hatian yang baik. Amin. Apa kabar, Nak? Baik ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Faizan, Nopal, Sipa. Oke. Kemana mereka, Nak? Sipa sakit ya? Iya, karena orang tuanya minta izin ke ibu, dia demam. Semoga kita berdoa, semoga Sipa cepat sembuh. Oke. Tutup pintu. Baca. Oke. Apa kabar anak ibu? Sekali lagi ibu tanya nih, apa kabar anak ibu? Baik, sehat, mantap, luar biasa. Allah. Mantap. Lutfi semangat. Oke. Hari ini boleh anak ibu keluarkan kitabnya, alat tulis, buku tulis, silahkan dikeluarkan. Silakan dikeluarkan pena, buku tulis, kitab kita, oke? Oke, sebelum kita mulai belajar, kita bernyanyi lagu nasional dulu ya, Nak ya. Boleh, Nak Ibu, silahkan berdiri. Silahkan berdiri, Nak. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Boleh, silakan duduk kembali. Oke, anak ibu. Kembali lagi dengan ibu. Kita belajar IPA. Oke. Sebelum ibu lanjutkan materi hari ini, siapa nih yang masih ingat pembelajaran terdahulu? Kita belajar apa? Ya. Iya, ekosistem anak ibu. Apa sih pengertian dari ekosistem? Siapa yang masih ingat? Aisyah? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Good job. Jadi hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Di pembelajaran yang dahulu, ekosistem dibagi berapa? Iya, Alexa. Yang pertama? Ekosistem apa? Ekosistem Iya, ekosistem alami dan ekosistem masih ingat, Nak? Ekosistem buatan. Oke. Apa sih pengertian ekosistem alami ini? Ya, Alexa? Ekosistem alami adalah terbentuk oleh alam tanpa campur tangan
Good job. Jadi alami ini terbentuk karena apa tadi kata Alexana? Alam. Contohnya apa Akbar? Sungai. Terus apa lagi? Hutan. Oke. Jadi nak, kan minggu lalu ibu udah jelaskan juga kalau ekosistem alami itu terbentuk karena tidak ada campur tangan manusia. Itu pure karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Kata Alexa, sungai Bu. Benar. Hutan Bu. Benar. Kemudian ekosistem buatan apa itu? Ya, Adibah? Ekosistem buatan adalah ekosistem yang terbentuk karena campur tangan manusia. Iya, good job. Kalau buatan itu ada campur tangan manusia. Contohnya apa ini? Waduk. Iya, waduk. Waduk itu untuk perairan Iya. Good job. Kemudian pada materi sebelumnya, Ibu juga ada menyebutkan satuan-satuan dari ekosistem. Siapa nih yang masih ingat? Satuan-satuan ekosistem. Siapa yang masih ingat satuan-satuan ekosistem? Siapa yang masih ingat nak? Satuan-satuan ekosistem? Satuan ekosistem. Ada Iya Alexa, individu. Ada apa lagi? Iya. Apa lagi nak? Iya Akbar, komunitas. Kalau individu itu apa kemarin? Ayo, ingat lagi. Ayo, individu itu satu. Yes, Putri. Satu jenis makhluk hidup. Kalau populasi apa? Iya. Iya, good job Putri. Jadi beberapa individu yang sama menetap pada suatu daerah. Ini sebelum masuk komunitas. Kita masuk komunitas dulu deh. Apa itu komunitas? Iya. Komunitas adalah seluruh populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah. Contoh padang rumput, di dalamnya ada rumput, serangga, harimau, dan kuda. Bagus sekali Aisyah. Jadi ini kumpulan ya nak ya. Kata Aisyah Bu, kumpulan beberapa macam populasi yang hidup di suatu daerah. Sebelum kata Aisyah ini contohnya apa, Sah? Padang rumput. Di dalam padang rumput itu ada apa aja? Rumput. Apalagi? Serangga. Apalagi? Harimau boleh. Apalagi? Kijang boleh. Apalagi? Batu boleh. Kapal? Macan boleh. Apalagi? Ular boleh. Jadi kumpulan beberapa macam banyak jenisnya ya nak ya. Itu disebut komunitas. Kalau individu tadi satu jenis makhluk hidup, apa contohnya? Harimau. Iya, satu ekor harimau. Boleh. Kalau populasi? Ingat pembelajaran yang lalu. Kan beberapa individu berarti sekumpulan Harimau. Iya, sekumpulan harimau. Jadi anak ibu ini udah paham kan? Udah flashback kembali kan? Mengenai ini kan nak? Jadi nak, pembelajaran kita hari ini adalah mengenai, kan udah tahu nih satuan. Udah minggu kemarin udah satuan. Hari ini hubungannya yaitu
komponen ekosistem penyusun ekosistem. Adapun capaian pembelajaran kita hari ini adalah interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya dengan tujuan pembelajaran. Anak ibu mampu untuk mengidentifikasi komponen-komponen ekosistem, baik itu komponen abiotik dan biotik. Kemudian anak ibu nanti mampu menentukan hubungan antara komponen-komponen ekosistem tersebut. Oke, good job. Oke. Hari ini ibu ada PPT. Ini komponen, nampak nak? Nampak? Oke ya. Yang penghapus sedikit. Ini dihapus dulu ya, biar anak ibu nampak. Oke, hari ini kita belajar tentang komponen-komponen ekosistem. Nih, gambar ini. Kira-kira ini, dari gambar ini. Nampak jelas gambarnya, nak? Jelas, nak? Nah, jadi dari gambar ini, apa nih kira-kira yang anak ibu lihat dari gambar ini? Ada hewan, Bu. Iya, tapir. Koala. Ini? Bukan. Ini? Ini apa nih? Ini? Burung apa? Ini. Burung pemakan? Iya, karena mulutnya panjang ya. Itu karena nanti ekosistem apanya? Ini burung kakak tua. Ini apa nih? Nah, kira-kira semua makhluk hidup ini bisa hidup karena apa? Dia bisa hidup. Kenapa, Zaim? Makanan boleh. Selain itu, dia bisa hidup, bisa berjalan karena apa? Udara. Iya, Reva. Udara. Anak ibu kira-kira, misalnya ibu suruh tutup hidung 5 menit aja. Apa yang dirasakan? Enggak mati, cuma sesak napas ya, nak ya. Kira-kira nih, makhluk hidup ini bisa melihat nih karena ada apa? Karena terang itu bisa iya, Zizi, karena ada matahari. Oke. Jadi pertanyaannya di sini, Bu buat pertanyaannya. Apa komponen yang menyusun ekosistem pada gambar? Kemudian yang kedua, kira-kira ini bagaimana hubungan, ya nak ya? Hubungan antar makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Bagaimana hubungannya? Nah, ini bagaimana hubungan komponen ekosistemnya, ya? Dengan lingkungan. Nah, ini pertanyaannya. Oke, anak ibu. Ibu hari ini ada tayangan video. Anak ibu mulai menyimak video ini dengan baik dan benar. Jika perlu boleh dicatat apa yang penting, sehingga nanti ketika kita diskusi bisa mampu menjawab. Oke. Kita coba lihat ini.
baru coklat. Ini nak. Assalamualaikum Sobat As. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang komponen ekosistem. Sobat As tentunya masih ingat kan dengan pengertian ekosistem? Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Ekosistem ini tersusun atas dua komponen utama, yaitu komponen abiotik dan Simak ya nak biotik. ya. Boleh dicatat. Kedua komponen ini saling mempengaruhi satu sama lain dan tergantung dalam satu kesatuan sistem. Nah, Sobat As pasti penasaran kan dengan komponen ekosistem ini? Yuk kita bahas satu persatu. Komponen ekosistem yang pertama yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik disusun oleh benda tidak hidup berupa air, tanah, udara, kelembapan, dan cahaya matahari. Air sangat penting bagi kehidupan. Semua organisme membutuhkan air karena sebagian besar tubuhnya disusun oleh air. Fungsi air bagi tubuh adalah sebagai pelarut, mengatur suhu tubuh, dan membantu reaksi metabolisme. Komponen abiotik selanjutnya yaitu tanah. Tanah berasal dari hasil pelapukan batuan. Tanah menyediakan unsur-unsur penting bagi pertumbuhan makhluk hidup, terutama bagi tumbuhan. Selain itu, tanah juga merupakan tempat tinggal bagi manusia dan hewan. Komponen abiotik yang tidak kalah pentingnya dari air dan tanah yaitu udara. Semua makhluk hidup membutuhkan udara. Udara terdiri atas bermacam-macam gas, antara lain karbon dioksida, oksigen, dan nitrogen. Tumbuhan membutuhkan karbon dioksida untuk melakukan proses fotosintesis. Oksigen berperan dalam proses oksidasi, dan nitrogen berperan dalam proses sintesis protein. Komponen abiotik selanjutnya yaitu kelembapan. Kelembapan merupakan salah satu komponen abiotik yang terdapat di udara dan di tanah. Kelembapan menunjukkan jumlah kandungan uap air dan berperan untuk mencegah kekeringan pada organisme akibat penguapan. Komponen abiotik yang terakhir yaitu cahaya matahari. Selain sebagai sumber energi di bumi, cahaya matahari juga dibutuhkan oleh tumbuhan, alga, dan makhluk hidup autotrof lainnya untuk melakukan proses fotosintesis. Fotosintesis ini akan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup lainnya untuk bernapas. Komponen ekosistem yang kedua yaitu komponen biotik. Komponen biotik tersusun oleh organisme, yaitu tumbuhan, hewan, dan mikroba. Berdasarkan peranannya, organisme ini dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen berarti penghasil. Produsen merupakan organisme yang menghasilkan senyawa organik atau organisme yang mampu menghasilkan zat makanan melalui proses fotosintesis. Contoh produsen ini adalah tumbuhan. Konsumen berarti pemakai, yaitu kelompok organisme yang tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. Seluruh konsumen secara langsung atau tidak langsung bergantung pada makanan yang dihasilkan oleh tumbuhan hijau. Contoh dari konsumen ini adalah manusia dan hewan. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dikelompokkan menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Komponen biotik yang terakhir yaitu dekomposer. Dekomposer atau pengurai merupakan kelompok mikroba yang menguraikan senyawa organik seperti sisa-sisa tubuh hewan dan tumbuhan menjadi senyawa anorganik. Contoh dari dekomposer adalah bakteri dan jamur. Wah, Sobat As, ternyata belajar mengenai ekosistem dan komponennya menarik sekali ya. Ayo kita belajar materi-materi lainnya di channel As. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Oke, anak ibu. Sudah menyimak videonya, nak? Sudah ya. Oke, kita kembali ke PPT kita lagi. Sebentar, ibu cari PPT dulu. Sebentar ya, cari PPT-nya.
Jadi terus. Oke, anak ibu sudah menyimak video tadi. Sudah menyimak video tadi kan? Jadi sudah tahu kan apa itu komponen biotik? Apa sih komponen biotik itu, Nak? Komponen yang terdiri dari yang biotik dari video tadi. Biotik. Apa? Dari video tadi? Hah? Iya, organisme. Betul kata Zaim. Biotik ini adalah makhluk hidup. Apa tadi pembagian dari komponen biotik? Iya, good job Zaim. Produsen, konsumen, dekomposer. Oke, kalau komponen biotik apa? Abiotik apa? Iya. Air, tanah, matahari. Udara, air, tanah, matahari. Oke. Dari video yang anak ibu simak tadi, komponen abiotik udara itu adalah hal yang terpenting. Coba anak ibu bayangkan kalau tidak ada udara, bagaimana kita? Iya ibu, kita tidak bisa hidup ibu, karena 5 menit saja kita nutup hidung, apa yang kita rasakan? Sesak napas. Begitulah udara itu berpengaruh terhadap ekosistem. Yang kedua air. Bagaimana peranan air di dalam ekosistem? Iya, untuk minum, untuk mandi, benar Fahri. Jadi air ini adalah penyusun kehidupan kita. Hewan-hewan ini kalau haus ya minum air, Bu. Iya, Nak ya? Kemudian tanah. Tanah itu apa sih peranannya di dalam ekosistem ini? Iya, tempat tinggal, Bu. Tempat berkebun, boleh. Apalagi? Iya, boleh. Azizi benar, Bu. Kalau ada tanah gimana buat rumah, Bu? Benar sekali. Jadi tanah ini penyusun terpenting juga di dalam ekosistem. Nih, matahari. Gimana matahari, Nak? Iya, jelas. Matahari bersinar, kata Repa, benar. Jadi matahari itu perannya gimana? Menyinari. Kalau anak ibu lebih jelasnya, matahari ini menerangi kepada produsen. Nanti hubungannya kepada biotik. Ya Nak ya? Produsen ini. Apa contoh produsen? Yes, tumbuhan. Masih ingat pembelajaran anak ibu kan kelas 7. Sekarang masih ingat pembelajaran dulu di SD. Tumbuhan itu ada prosesnya. Masak dan memasak. Apa itu prosesnya? Iya, fotosintesis. Fotosintesis itu bahan utamanya itu apa? Cahaya matahari. Yes, good job. Cahaya matahari. Dia nak membutuhkan matahari. Ibu, udara ini, Bu, ada apa aja jenis udara? Iya, oksigen O2. Karbon dioksida CO? Nitrogen. Iya, dan nitrogen. Ini adalah senyawa dari udara. Ingat, proses fotosintesis itu bahan bakunya matahari. Pernah anak ibu duduk di bawah pohonnya rindang? Apa yang anak ibu rasakan? Dingin kan, Azizi? Karena apa? Karena proses fotosintesis itu, Nak, menghasilkan apa yang dihasilkannya? Iya, udara apa? Iya, Azizi benar. Oksigen, Bu. Dia menghasilkan oksigen. Dan bahan-bahan untuk memasaknya apa? CO2 atau
karbon dioksida. Bagus sekali. Itu kan ibu senang jadinya, anak ibu pintar. Oke. Jadi proses inilah nak yang terjadi pada produsen yang membutuhkan komponen abiotiknya di dalam proses keseimbangan. Iya Bu, berarti Bu, matahari dibutuhkan oleh produsen. Iya enggak? Iya kan? Nah, di dalam proses fotosintesis. Oke. Kita masuk ke biotik konsumen. Nih. Konsumen apa lagi tadi yang di dalam video? Konsumen terbagi berapa? 3. Yang pertama apa? Iya, Alexa. Karnivora. Bagus. Iya, herbivora. Dan omnivora. Sebelum masuk nih yang ketiga ini, sebenarnya pengertian konsumen itu apa sih? Iya, pemakan. Produsen tadi apa? Penghasil. Bagus. Kalau konsumen? Pemakan atau pemakai. Kalau karnivora apa tadi di dalam video nak? Karnivora. Pemakan apa? Iya, Sisi. Jangan ragu bilangnya ya, nak ya. Pemakan apa? Daging. Kalau herbivora? Rumput. Kalau omnivora? Iya, segalanya. Benar, Zaif. Dia bisa pemakan daging, bisa pemakan rumput. Ya, nak ya. Jadi jadi konsumen itu dibagi beberapa jenis. Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Omnivora. Oke, kita masuk yang terakhir. Decomposer. Iya, decomposer atau pengurai. Apa itu pengurai? Yang contohnya apa? Sebelum masuk. Iya, jamur dan bakteri. Kira-kira nih untuk apa sih bakteri ini peranannya di dalam ekosistem kita? Iya, Aisyah. Aisyah jawab untuk pemakan sampah-sampah, Bu. Boleh, ya nak ya. Karena jamur ini menguraikan segala jenis, misalnya ada daun tua kan jatuh itu. Kalau tidak diuraikan oleh jamur atau bakteri, sampahnya akan menumpuk. Bagaimana kalau sampah banyak di bumi kita? Iya, Bu, bau, Bu. Gimana kalau bangkai-bangkai itu berserakan aja? Gimana? Kotor. Nah, makanya decomposer itu penting dalam peranan komponen-komponen ekosistem. Oke. Cok, anak ibu. Jadi, anak ibu, tadi ibu di awal pembelajaran bilang, anak ibu agar dapat menentukan yang mana sih realnya abiotik. Ini udah dapat nih. Oh iya, abiotik itu yang tidak hidup. Contohnya apa tadi? Abiotik? Udara. Apa lagi? Yes. Kalau biotik? Ya. Jadi hari ini ibu akan membagi anak ibu sebuah LKPD. Dan anak ibu sekarang sudah duduk berdasarkan kelompok yang ibu tentukan. Hari ini ibu akan memberikan LKPD. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Sebelum kita mengerjakan LKPD, nak, coba simak LKPD ini akan ibu jelaskan. Sudah? Bisa disimak? Kelompok 1 bisa disimak ibu. 2, 3, 4. Oke. Pertama sekali kita tentukan dulu
ini judul. Kita akan mengidentifikasi komponen-komponen ekosistem yang ada di taman di depan sekolah kita. Ya nak ya? Tujuannya apa? Apa tujuannya? Melalui pengamatan, anak ibu mengidentifikasi faktor biotik dan abiotik yang ada di taman depan sekolah. Kedua, melalui pengamatan, anak ibu dapat mengetahui hubungan antar komponen ekosistem. Gimana alat dan bahannya, Bu? Nih, anak ibu cuma bawa alat tulis dan lembar LKPD. Yang ketiga, apa langkah-langkahnya? Amati. Iya, amati taman di depan kelas. Kemudian tentukan dan carilah komponennya, nak. Abiotik ini, biotik ini, ya nak ya. Yang ketiga, kemudian catatlah hasil penemuan komponen biotiknya di lembar belakangnya. Coba perhatikan. Oke, nih diisi nanti. Kemudian analisisnya juga diisi. Kemudian kesimpulannya, nak. Kesimpulannya juga diisi nanti. Oke. Siap kita untuk keluar? Kita siap untuk keluar? Oke, siap untuk melihat bagaimana bentuk atau jenis yang kita temukan komponen abiotik dan biotik di depan kelas? Bisa? Oke, ayo. Kita mulai kelompok 1 dulu ya, nak ya. Keluar ya. Bawa ini. Oke. Yuk, kita keluar dulu. Yuk. 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 Oke. Come on. Yuk, let's go. Nah, Ibu. Putri. Let's go. Ya. Caim. Ya. Kita tengok komponen ekosistem abiotik dan biotik di depan di taman depan kantor kita. Ya. Nih, coba per kelompok ya, nak ya. Kelompok Adiba mana? Mana kelompok ya. Sini kelompok Adiba boleh mencar-mencar. Sebelah sana juga diisi. Kelompok Aisyah boleh, kelompok Putri, kemudian kelompok Azizi. Kelompok Azizi mana, nak? Pak Rendra kelompok siapa? Aisyah. Sama Aisyah, nak. Itu Aisyahnya. Coba tengok. Boleh tengok di atas, nak. Apa yang anak ibu temukan? Boleh. Ya, sini Aisyah. Zaim, sini. Coba. Zaim kelompok siapa? Putri di sana. Putri boleh. Saya Putri di sana. Ya? Boleh. Boleh diisi ya. Oke. Boleh ditengok, nak. Ditengok. Boleh dipegang apa yang ada. Boleh. Saya tengok lagi. Boleh, Fahri. Boleh ditengok. Ada apa aja nih. Kalau mau bertanya dengan ibu, boleh. Enak ya? Iya, sayang. Biotiknya apa? Apa yang ada di situ? Coba isi ya. Hati-hati jatuh ya, Noval. Boleh dilihat di atas, boleh. Jatuh, Reva. Sini Akbar, sini, nak. Kelompok Akbar ini. Yang mana kelompok Akbar, nak? Novel kelompoknya udah dapat. Kalau udah dapat novel biotiknya boleh disebutkan sama temennya. Hati-hati, nak. Hati-hati nih basah. Hati-hati ya. Berair. Sini, nak. Sini, Zaim. Sini, Zaim. Sini, boleh. Kalau sudah selesai, Dafa Fikri ke sini lagi. Tengok yang di sebelah sini. Tengok yang di sebelah sini lagi. Ya. Tengok yang di sebelah sini. Oke. Catat ya.
Perhatikan baik-baik ya. Nah, cari apa aja. Cuman hati-hati ya, Reva. Hati-hati ya, nak. Udah, novel dapat? Udah, Bu. Udah? Kelompok Alexa udah? Oke, kelompok Alexa oke. Udah siap. Kelompok Adiba? Oke. Kelompok Putri? Dapat? Aisyah? Sudah, nak? Kelompok Akbar? Akbar udah? Sudah dapat komponennya? Udah? Aisyah sudah, nak? Si Putri sudah? Aisyah sudah, nak? Sudah semua? Oke, benar-benar sudah nih. Yuk kita kembali ke kelas kembali. Nanti jawab LKPD-nya di dalam kelas. Oke, silakan, silakan. Akbar, yuk, yuk, yuk. Zaim, yuk. Yuk. Yuk, Fahri, yuk, yuk. Zaim, yuk, yuk. Ya, nak. Ada lagi anak ibu? Paren. Kemana Paren? Oke, kalau sudah dapat ininya, boleh berdiskusi sekarang dulu mengisi LKPD. Isian ini analisis datanya. Apa nama ekosistem yang kalian amati? Kemudian apa aja faktor biotik yang ditemukan? Enak ya? Apa abiotiknya? Kemudian apa individunya? Apa populasinya? Apa komunitasnya? Setelah itu yang pertanyaan nomor 5, bagaimana hubungan komponen biotik dan abiotik pada sekolah tadi, pada taman sekolah tadi ya? Boleh diskusikan? Boleh diskusi ya, nak ya? Nyamannya biar ibu. Boleh diskusi terlebih dahulu. Sudah, Adiba? Sudah. Kelompok ini udah, nak. Diskusi. Bantu Alexanya ya untuk menentukan yang tadi ya. Boleh diskusi ya. Udah diskusinya? Sudah? Ini sudah selesai diskusinya, Putri? Udah, nak? Oke, kalau sudah selesai diskusinya, kita akan, sebelum kita akan bahas komponen-komponen biotik yang kita peroleh dan hubungannya. Kita lakukan presentasi terlebih dahulu. Oke, siapa nih yang mau maju pertama kelompoknya untuk melakukan presentasi? Putri? Boleh. Silakan Putri maju ke depan. Boleh kelompok Putri maju ke depan. Semua kelompoknya maju ke depan. Oke. Semua kelompok Putri maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Boleh di tengah, nak. Tengah sedikit. Zaim sini tengah. Atau tepi Zaim boleh. Tepi, ya dah. Apa?
Sini 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 kamu. Ya boleh. Ya boleh Putri, silahkan. Oh, bacakan semuanya ya nak ya. Dari sini sampai sini. Ini kesimpulannya. Ya. Oke, silakan. Akan memetakan hasil pengamatan kami. Berdasarkan pengamatan kami tersebut, identifikasi faktor biotik dan abiotik yang kami temukan. Faktor biotik serangga, kecebong, lumut, dan biji bunga. Dan faktor abiotik tanah, air, cahaya matahari. Individu bunga mawar kata, populasi 3 batang bunga mawar, komunikasi bunga mawar kata air. Baca soalnya. Nomor 5 itu ada soalnya kan? Oh ya. Berdasarkan kegiatan pengamatan yang telah dilakukan, Ini ekosistem yang adalah interaksi antar makhluk hidup dengan alam. Terdapat 2 komponen utama dalam ekosistem, yaitu biotik dan abiotik. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan nak. Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk. Kelompok selanjutnya, Aisyah. Iya boleh aku Liksa. Silahkan. Bacakan. Alexa tukang baca? Ya. Karena si Faizan nggak datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil dari pengamatan dari Ya. berdasarkan pengamatan kami tersebut, identifikasi faktor biotik dan abiotik yang kami temukan. Faktor biotik ikan, semut, lumut, peluru, bunga, kembang. Faktor abiotik udara, air, tanah, matahari, batu. Analisis data. Individu kecebong, jamur. Populasi buah-buah kecebong. Komunitas kecebong, jamur, ikan kecil. Berdasarkan kegiatan pengamatan yang telah dilakukan, ekosistem adalah makhluk hidup dan lingkungannya baik. Terdapat 2 komponen utama dalam ekosistem yaitu abiotik dan biotik. Baiklah, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk. Kelompok ketiga, Aisyah atau Adibah? Aisyah, boleh. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil pengamatan dari kelompok kami. Berdasarkan pengamatan taman tersebut, identifikasi faktor biotik dan abiotik yang kami temukan. Faktor biotik: 1. Ikan, 2. Semut, 3. Katak, 4. Serangga, 5. Cacing, 6. Kecebong. Faktor abiotik: 1. Udara, 2. Lumut, 3. Tanah, Ya. 4. Air, 5. Batu, dan 6. Tumbuhan. Analisis data. Individu katak, bunga air. Populasi 2 katak. Komunitas katak, bunga air, lumut. 5. Bagaimana hubungan komponen abiotik dengan biotik pada sekolah kalian?
yang baik. Berdasarkan kegiatan pengamatan yang telah dilakukan, ekosistem adalah interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Terdapat dua komponen utama dalam ekosistem, yaitu biotik dan abiotik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk, Nak. Terima kasih. Dah, kelompok terakhir, silakan. Boleh. Dah. Simak ya, Nak, presentasi teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari identifikasi faktor biotik dan abiotik. Ya. Berdasarkan identifikasi faktor biotik dan abiotik kami adalah faktor biotik 1 ikan, 2 semut, 3 lumut, 4 berudu, 5 bunga, 6 kumbang, 7 serangga. Faktor abiotik 1 udara, 2 air, 3 tanah, 4 matahari, 5 batu, 6 tumbuhan, 7 pohon. Analisis data. Individu 1 lumut, 1 jamur, 1 katak. Populasi 3 ekor katak. Komunitas lumut, katak, jamur. 5. Bagaimana hubungan komponen abiotik dengan biotik pada sekolah kalian? Baik. Berdasarkan kegiatan pengamatan yang telah dilakukan, ekosistem adalah hubungan antar makhluk hidup dan lingkungan. Terdapat dua komponen utama dalam ekosistem, yaitu biotik dan abiotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk ya, Nak, ya. Oke, kita kasih ice breaking apresiasi. Apresiasi dulu lah. Berdiri, mohon berdiri. Silakan berdiri. Kita kasih untuk diri kita masing-masing karena anak ibu sudah bagus dalam presentasi, sudah bagus di dalam mengerjakan LKPD pengamatan. Kita tepuk apresiasi, bisa, Nak? Oke, tepuk apresiasi. Mantap. Caca. Oke, mantap. Boleh, silahkan duduk. Oke, anak ibu tadi sudah mengerjakan LKPD. Nah, sudah presentasi juga. Alhamdulillah. Jadi, Nak, di dalam komponen yang anak ibu temukan tadi waktu pengamatan, apa yang anak ibu temukan komponen abiotiknya? Komponen abiotiknya? Iya, matahari, air, tanah. Apakah lumut termasuk abiotik? Yang ibu pertanyakan abiotik, apa yang anak ibu temukan? Batu, benar. Apa lagi? Udara. Yang abiotiknya? Air, iya. Tanah. Kemudian yang biotiknya apa yang anak ibu temukan? Serangga, katak, lumut, kecebong, ikan, berudru, ya. Kecebong, ya. Apalagi kelompok putri? Jentik-jentik, iya Bu, ada jentik-jentik karena itu ada air ya, Nak, ya. Itu dari nyamuk. Oke. Jadi komponen ekosistem yang menyusun taman sekolah banyak jenisnya. Tadi di dalam LKPD juga ada itu individu, populasi, dan komunitas. Kira-kira komunitas di dalam taman sekolah apa yang anak ibu temukan? Iya, bunga mawar, apalagi? Batu-batuan, terus
kata, iya ada kata kan. Nah, terus ikan ya nak ya, kalau bahasa Indonesianya ikan. Kalau bahasa kitanya lauk. Ya oke. It's okay, nggak apa-apa. Jadi oke, anak ibu sudah dapat nih menentukannya. Oke, sekarang ibu kumpulkan LKPD-nya. Boleh ibu kumpulkan. Oke. Oke, terima kasih. Oke, anak ibu. Sekarang karena sudah mengumpulkan LKPD anak ibu, simak video lagi satu lagi karena video ini akan menentukan jelas betul perbedaan antara komponen abiotik dan komponen biotik. Oke, kita simak video kita ya. Oke. Ini kira-kira nih. Kita simak video selanjutnya. Oke. Kelelawar nak. Sabar ya. Karena azan juga kita sekarang nunggu azan. Nih, perhatikan kembali ya nak. Tampil ya. Sebentar ya. Nih, perhatikan. Lingkungan persawahan menjadi salah satu favorit untuk Nih, bermain anak. boleh dicatat ya? Pada saat musim layangan. Oh iya. Apakah kalian perhatikan makhluk hidup apa saja yang mungkin hidup di area persawahan? Tuh, ada apa aja tuh? Makhluk hidup yang ada di dalam lingkungan tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain. Boleh disimak videonya. Perhatikan bagaimana berbagai makhluk hidup itu saling berinteraksi dengan lingkungannya. Lalu komponen-komponen apa sajakah yang ada di dalamnya? Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Boleh disimak ya nak ya? Dalam suatu lingkungan terdapat komponen-komponen yang menyusun lingkungan tersebut. Begitu juga area persawahan. Komponen tersebut juga tersusun secara bertingkat, hampir sama dengan sistem organisasi kehidupan. Tapi ini kita sebut saja sistem menyusun lingkungan kali ya. Bolehlah, biar agak mirip-mirip agar mudah dipahami. Jadi kita akan bahas satu persatu menyusun lingkungan. Yang pertama adalah individu. Nih, individu yang ibu bilang tadi. Perhatikan. Yang berdiri sendiri. Itu kita sering sebut dengan individu. Individu berasal dari bahasa Latin yaitu individu. Tuh, apa tuh? Yang artinya tidak dapat enggak. Contohnya adalah seekor burung, seekor kerbau, seekor sapi. Tapi jangan ekornya saja ya. Intinya satu organisme di situ. Yang kedua adalah populasi. Populasi adalah sebuah makhluk hidup yang memiliki karakteristik yang sama, yang hidup pada waktu yang sama dan wilayah geografis yang sama. Jumlah populasi dari satu ekosistem dapat berubah dari waktu ke waktu. Populasi akan bertambah jika terdapat kelahiran baru dan akan berkurang jika terjadi kematian.
Demikian juga jika terjadi perpindahan nih. ke dalam atau imigrasi akan menambah populasi, sehingga perpindahan keluar atau emigrasi akan mengurangi jumlah populasi. Ya. Contohnya Itu apa tuh? Iya. Kalau banyak gajah namanya iya, populasi. Itu adalah komunitas. Nih. Komunitas adalah sebuah organisme yang terdiri dari berbagai macam populasi. Itu apa tuh? Iya, ikan pari. Dengan kumpulan rusa dan juga macam-macam deh, intinya kumpulan makhluk hidup. Ya. Komunitas. Selanjutnya ada habitat. Habitat merupakan lingkungan fisik di mana suatu organisme hidup. Kita dapat mengatakan bahwa habitat kambing di padang rumput. Itu apa? Pohon. Kambing, enak ya. Nopan. Keadaan habitat suatu organisme meliputi iklim, keadaan tanah, air, serta jenis tumbuhan dan hewan. Jika lingkungan fisik itu rusak, maka dapat mempengaruhi organisme yang hidup di dalamnya dan dapat mempengaruhi seluruh ekosistem. Nih, ekosistem enak ya. Habitat kolam ikan, habitat air laut, habitat juga kolam teratai ataupun banyak lagi habitat-habitat yang lain. Selanjutnya ada ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan komunitas dengan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi tentunya. Di situ akan membentuk hubungan timbal balik dalam suatu habitat atau tempat berjenis makhluk hidup yang dikeluarkan dari isinya komunitas dapat melangsungkan kehidupannya. Komunitas ini tidak terlepas dari pengaruh abiotik di sekitarnya, seperti ada air, tanah, udara, dan sinar matahari. Di antara anggota komunitas dan lingkungan abiotik tersebut terjadi interaksi atau hubungan yang saling mempengaruhi, membentuk suatu sistem ekologi yang disebut ekosistem. Contohnya ekosistem sungai, kebun, dan juga pantai misalnya. Nah, yang terakhir itu ada biosfer. Biosfer itu komunitas-komunitas di bumi yang saling berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, itu akan membentuk di mana di dalamnya ekosistem adalah ekosistem. Akuarium adalah salah satu ekosistem yang berukuran kecil, sedangkan hutan dan lautan itu merupakan ekosistem yang berukuran besar. Seluruh ekosistem di permukaan bumi ini itu akan membentuk sebuah biosfer. Iya, biosfer ya. Jadi kalian perlu nih akuarium, individu, populasi, komunitas. Ekosistem dan biosfer. Ya. Berikut adalah ulasan tentang hal-hal yang ditemukan di suatu lingkungan. Ya. Dapat pemahaman sahabat semua, dan bagi sahabat yang membutuhkan resume dapat menurut di kolom deskripsi ya. Oke. Dan apabila suka dan menikmati video-video Mr. Pig, jangan lupa like. Dari penjelasan ini, anak ibu makin paham tidak nih dengan perbedaan dan perbandingan komponen ekosistem? Sudah dapat belum menentukannya? Dapat, nak? Dapat. Nih. Tadi di dalam video tadi sudah dikemukakan kalau komponen abiotik itu komponen yang menyusun ekosistem yang tidak Contohnya? Siapa nih? Kalau kayak gitu bisa semua. Oke, siapa yang ingin maju? Tuliskan komponen abiotik. Aisyah, boleh. Ini saya. Yang abiotik. Oh, ibu di sini abiotiknya. Ini biotik ya. Salah tulis. Kemudian ya Pak Alexa, bolehkan komponennya. Benar tidak yang dituliskan oleh Benar tidak? Benar tidak, nak? Oh, semangat. Iya, ini matahari.
Benar. Benar tidak? Kasih tepuk tangan untuk keduanya. Bagus sekali. Si Alexa menuliskan komponen biotik itu produsen. Langsung dibikinkan contohnya yaitu hewan dan terdiri dari. Kalau udah komposer, iya. Lanjut, selanjutnya kita komponen yang menyusun ekosistem pada gambar yang pertama tadi sudah dapat ya nak? Apa komponennya? Yes. Kemudian bagaimana hubungan komponen ekosistem dengan lingkungannya? Jawaban LKPD tadi masih ingat? Apa gimana hubungannya? Ada lagi yang lain? Saling? Iya, apa? Iya, saling melengkapi. Boleh. Saling melengkapi boleh. Saling akbar. Saling menguntung. Iya, saling menguntungkan. Gimana tidak menguntungkan ya nak ya? Matahari fotosintesis itulah yang dikatakan saling menguntungkan. Komponennya sudah? Sudah anak ibu? Sudah, oke. Terakhir sekali ibu ada oleh-oleh. Mau oleh-oleh? Mau? Oke. Jawab pertanyaan ini pun mudah ya. Dibuat namanya, kita evaluasi terlebih dahulu. Nah ya, dikerjakan. Iya, kan mudah kan? Nino. Boleh dikerjakan terlebih dahulu. Tidak, Bu. Kan udah dapat. Lima menit cukup? 5 menit? 10. Reva bilang 10. Kerja. Kerjakan. Kan mudah nak. Sudah nemukan, sudah bisa menghubungkan ya Akbar ya? Oke. Ditulis. Panjang ini ya. Pintar, kerja. Bagus. Alex, ayo dong, semangat. Nah, ya Akbar. Yuk, tulis. Nopal. Nih, kelompok Aisyah juga, kelompok Adibah. Oke, bagus. Lagi kayaknya nih. Udah? Nih, Aisyah, udah? Satu lagi. Udah, Azizi? Oke.
udah, oke. Fahri? Udah? Oh, good job. Udah? Bagus. Satu lagi boleh. Udah? Oke, terima kasih lu. Oke. Udah. Oh, Repa udah. Saib, ya udah Putri. Akbar udah? Udah? Udah. Oke, Akbar. Jaim udah. Oke. Udah, Adibah? Udah, Nak? Terima kasih. Ya, Zizi. Yuk, hangat. Udah, Nak? Oh, udah. Kasih. Apa ini? Ayo, Nak. Kecap. Pari udah? Udah? Terima kasih. Lagi. Semangat. Biar. Udah, Pari? Buat nama lagi. Terima kasih anak ibu. Oke, mengambil. Terima kasih anak ibu. Oke. Sebelum kita ini ginilah. Siapa nih yang mau ke depan untuk hari ini? Komponen abiotik itu ini hubungan Alexa. Boleh, silakan. Tepuk tangan untuk Alexa. Alexa. Silakan Alexa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya udara, matahari, tanah, dan batu. Adalah makhluk hidup. Contohnya produsen, konsumen, dan wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tepuk tangan untuk Alexa. Yang mau, yang melengkapi, yang mau, bisa? Zaim, mau nak? Mau Putri? Iya? Oke, berarti Alexa dia mantap. Jadi komponen abiotik itu, komponen-komponen ekosistem ada. Yuk, kita tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Oke, M terbagi atas dua. Abiotik, yang kedua biotik. Abiotik apa aja? Kemudian komponen biotik apa aja? Bagus. Produsen contohnya apa? Tumbuhan. Konsumen? Yang pertama? Karnivora itu apa sih? Ya, daging. Herbivora? Omnivora? Pengurai. Atau contohnya apa? Jadi kira-kira hubungan ekosistem biotik dengan abiotik itu apa hubungannya? Saling membantu, menguntungkan, melengkapi. Good job sekali anak ibu. Mantap, bagus. Pertanyaan. LKPD-nya susah? Tidak lah ya hati ibu. Kemudian ada nggak tadi temannya diskusi? Ada, ya udah. Besok untuk kedepannya lagi lebih bertangga LKPD-nya. Oke, penutupan kita sebelum kita tutup dengan doa dan salam, kita
Tepuk koboi Sisi. Oke, silakan berdiri. Kita tepuk koboi. Kita tepuk koboi dulu. Siap anak ibu? Iya. Oke, mantap. Semangat. Semangat. Iha. Iha. Oke, good job. Bagus. Hari ini ibu mau berterima kasih kepada anak ibu. Pertama sekali dengan hati belajar alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ibu yang selanjutnya ibu juga berterima kasih kepada anak ibu. Semangat belajar karena dengan semangat belajar kita akan mendapatkan ilmu yang kita tutup. Boleh disiapkan. Ucapkan salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa ditutup oleh Akbar, ibu mau mengingatkan kembali kepada anak ibu. Minggu besok nak, kita akan belajar mengenai komponen ekosistem, yaitu rantai makanan. Jadi bagaimana nanti komponen ekosistem rantai makanan. Oke, hari ini karena udah disiapkan, Akbar yang memimpin doa. Siapa yang memimpin doa, Akbar? Lutfi, boleh Lutfi. Baca doa. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Lutfi sudah memimpin doa. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan
wabarakatuh.